Jadi nggak bisa kita salahkan Nabi Adam. Ini gara-gara Nabi Adam kita turun ke Ternate. Coba kalau nggak kita dalam sorga. Lah, ada dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan waktu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam perkumpulan yang luar biasa di majlis ta'lim al-khair wal barakah yang memiliki nisbah kepada seorang ulama besar, Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mana kita tahu ayyuhal ahbab bahwa setiap ucapan ulama pasti mengandung sir, mengandung makna yang luar biasa. Apalagi pemberian nama daripada satu kegiatan kebaikan, maka tentunya itu mengandung sir yang luar biasa. Al-khair wal barakah. Masya Allah, mau cari kebaikan ini tempatnya, mau cari berkah ini tempatnya. Alhamdulillah, insyaallah al-isim alal musamma, insyaallah nama sesuai yang diberikan nama artinya membawa keberkahan buat kita semuanya. Apalagi tadi kita dengarkan dari Al-Habib Abdurrahman menjelaskan memang bagaimana para sadatina alawiyin mereka memiliki perhatian yang besar kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melihat banyak umat Islam saat ini kalau mengkaji kitab terlalu panjang, wah mungkin baru melihat kitabnya tebal udah mundur duluan ya. Maka Al-Imam Ibrahim Lakhani dalam kitab Jawharatut Tauhid mengatakan, dikatakan umat tatwil kallatil himam wa syar al-ikhtisar fihi al-multazam. Dikatakan at-tatwil kalau terlalu dipanjangkan pembahasannya kallatil himam, semangat bakal lemah. Baru melihat kitabnya tebal, masya Allah luar biasa. Maka syar al-ikhtisar, maka ikhtisar jadi multazam, suatu kewajiban. Maka subhanallah, sadatina alawiyin, bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah meringkas Ihya Ulumuddin menjadi 10 bait syair, 10 abiyat syair. Alaika bittaqwallah fi sirri wal alan ila akhir al-qasidah. Hadza semuanya ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Subhanallah. Wa hakadha. Makanya subhanallah para aulia salihin khususnya sadatina alawiyin, mereka memiliki ihtimam luar biasa, sebab tujuan mereka bukan memperbanyak daripada tulisan, tapi mereka mau mengeksekusi, menyelamatkan umat manusia sebanyak-banyaknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berusaha dengan semaksimal mungkin, bahkan dengan kitab yang ringkas sedikit pun. Bahkan terdapat banyak di dalam kitab para aulia salihin, itu dalam kitabnya terdapat sir. Orang yang baca kitabnya walaupun enggak paham dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai Al-Habib Umar pernah cerita waktu khuruj dakwah ke Perancis, daerah Eropa sana. Itu masuk ditertibkan dakwah Habib Umar untuk masuk ke dalam penjara untuk berdakwah kepada narapidana di sel sana. Itu ketua narapidana yang di sana, artinya yang penjaga sel sana, artinya apa namanya itu? Penjaga penjaranya itu, sipirnya bilang ke Habib Umar, sipirnya non-muslim ya Habib Umar, di sini yang suka bikin gaduh nih kebanyakan narapidana muslimin. Wah, bikin gaduh terus, bikin keributan. Akhirnya kita bingung gimana caranya ya untuk menenangkan narapidana. Akhirnya kita cari tahu, dapatlah masukan, suruh kirimkan kitab yang dikarang oleh ulama Yaman namanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kitab Risalatul Muawanah. Kita diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Begitu ini orang-orang narapidana baca, subhanallah berubah jadi orang baik semuanya. Yang paling tenang adalah narapidana muslimin. Bahkan banyak narapidana non muslim saat ini pada baca itu kitab semuanya ikut masuk ke dalam Islam. So, ada Imam Al-Haddad good bidakwah, wafatnya 300 tahun yang lalu, tapi lihat pengaruhnya hingga sekarang. Ini juga teringat kisah Habib Abdul Qadir Ibn Gudban waktu berangkat ke Hadramaut, berjumpa dengan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Duduk depan Habib Idrus, dia bilang, kali Habib, anda pengen baca kitab di hadapan antum. Kata Habib Idrus bin Umar, kalau khalas ente baca kitab Risalatul Muawanah.
Ibn Qutban waktu itu Al-Habib Abdul Qadir, dia berharap bisa baca depan Habib Idrus ini kitab-kitab yang besar, kitab Imam Ghazali atau kitab Abu Talib Al-Makki dan lain-lainnya. Tapi subhanallah disarankan baca kitab Risalatul Ma'awanah. Sedikit kecil hati ya Ibn Qutban ini. Pulang ke rumah dia pikir, ya Allah, ana berharap baca Ihya, ana berharap baca Gutul Gulub, ana berharap baca kitab-kitab besar, tapi Risalatul Ma'awanah. Tapi alas, amar min syekh, amar dari guru kita bawa. Keesokan harinya bawa kitab Risalatul Ma'awanah. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ya, biasa para aulia ini Allah buka akan hijab sehingga bisa ngelihat bukan cuma zahir, isi hati kita kebaca semuanya. Itu Habib Idrus bin Umar nengok ke Habib Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, so, ente tahu nggak nih kitab Ihya yang ngarang siapa dan dikarang untuk siapa? Hadal kitab karangan al-Qutub dan dikarang untuk seorang kutub. Pimpinan aulia untuk pimpinan aulia. Hadal Habib Abdullah Haddad mengarang kitab Risalatul Ma'awanah untuk Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Minal Qutub ilal Qutub. Dengar kayak gitu insyarah. Bahagia Habib Ibn Qutban bilang, alhamdulillah kalau begitu ada kitab azim. Ada kutubul Haddad, kutubul aulia us-salihin, hadirin subhanallah. Kalau kita baca ada nur, ada cahaya, ada sir. Makanya kita dituntut alhamdulillah mempelajari daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala melalui para aulia, para salihin, memiliki nisbah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab menimba ilmu agama Allah adalah syai' wajib. Perkara yang diwajibkan Allah kepada kita semuanya. Dan juga lihat, kemuliaan seorang hamba di sisi Allah adalah dengan ilmu yang dimiliki olehnya. Hakadha. Makanya Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana saat Allah ingin menciptakan Nabi Adam. Allah nyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya bahkan akan jadikan, kata Allah, fil ard, di muka bumi ini khalifah. Maka saat itu para malaikat Allah mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat berkata kepada Allah, ya Rabb, kenapa kau ingin ciptakan makhluk yang baru yang kemungkinan bakal berbuat kerusakan di muka bumi, saling menumpahkan darah? Apakah enggak cukup kami para malaikat-malaikatmu yang setiap saat bertasbih untukmu, yang setiap saat mengagungkanmu? Maka dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka di sini asyahid ayyuhal ahbab, kalau kita kaji makna pemahaman daripada firman Allah ini, terdapat banyak sekali pelajaran. Ketika Allah nyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya jadikan di muka bumi khalifah. Asyahid di sini hadirin, maka makannya Nabi Adam buah yang dilarang itu adalah bentuk skenario Allah yang memang pengen menurunkan Nabi Adam ke bumi. Jadi nggak bisa kita salahkan Nabi Adam. Ini gara-gara Nabi Adam kita turun ke Ternate. Coba kalau nggak kita dalam sorga. Lah, ada dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan waktu perjalanan Isra wal Mi'raj. Kata Rasulullah, saya waktu Isra Mi'raj berjumpa melihat rohnya Nabi Adam berjumpa dengan rohnya Nabi Musa. Wah, Nabi Musa kan lisanul had. Nabi Musa ini lisannya nih ucapannya pedas, enggak pandang bulu kalau dia ngomong. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Adam, dia bilang, "Qal ya Adam, anta sabab, ente sebabnya nih kita turun ke muka bumi, akhirnya umat kita sebagian masuk neraka, sebagian umat kita diazab oleh Allah. Coba kalau kau enggak makan ya Nabi Adam, kita semua berserta keturunanmu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Maka saat itu Nabi Adam berkata, "Ya Musa, bukankah ini semua telah ditakdirkan oleh Allah 100.000 tahun sebelum aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadza qadarullah. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala." Maka saat itu Nabi Musa pun enggak bisa jawab, hadirin. Kenapa? Bicara takdir, bicara ketentuan Allah, mundur Nabi Musa. Dan subhanallah, Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, ini jangan sekali-kali kita menyalahkan Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang cuma ngambil satu buah dibagi dua lagi. Setengah buat dia, setengah buat istrinya. Coba kalau kita gantikan Nabi Adam, mungkin seakar-akarnya kita makan. Cuman subhanallah, lihat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan Nabi Adam ini khalifah di muka bumi. Ada dijelaskan apa sih arti khalifah. Al-khalifah yang dimaksud adalah orang yang
menjalankan hukum-hukum Allah di dalam kehidupannya. Artinya kita semua ya ahbab, saya juga antum sekalian, kalau kita bisa jalankan hukum Allah dalam kehidupan kita, kita jalankan syariat Allah dalam kehidupan kita, maka antum khalifatullah fil ard. Maka kita termasuk khalifahnya Allah di muka bumi ini. Makanya dinyatakan, Allah nyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat pun berkata, ataj'alu fiha ya Rabb, apakah engkau ingin ciptakan makhluk yang baru di muka bumi, yang bakal berbuat kerusakan, yang saling menumpahkan darah? Maka dibahas oleh Imam Sa'rawi, ulama Mesir, ahli tafsir. Syekh Sa'rawi bilang, ini dari mana tahu malaikat kalau manusia bakal berbuat kerusakan, padahal belum diciptakan sama Allah. Allah belum ciptakan manusia, tapi kok mereka udah bilang ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka dijawab oleh Imam Sa'rawi, Syekh Sa'rawi bilang, sesungguhnya para malaikat ini melihat ada makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia, ini bangsa jin. Yang mana bangsa jin ini sudah diciptakan oleh Allah sebelum manusia diciptakan. Yang mana bangsa jin di dunia buat kerusakan, saling menumpahkan darah. Jadi kita bilang yang tawuran bukan cuma manusia, jin udah tawuran duluan hadirin ya. Udah saling perang, saling membunuh, saling ini. Makanya para malaikat bertanya bukan ingkar. Pertanyaan malaikat kepada Allah bukan ingkar, lakin lil istifsar. Pengen tahu kenapa ya Allah, apa sirnya, apa rahasianya, kenapa kau ingin ciptakan makhluk yang baru. Jadi bukan berarti malaikat mengingkari apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dibahas juga oleh sebagian ulama, para malaikat mengucapkan hal ini hadirin mengetahui karena apa? Mereka melihat di Lauhil Mahfuz. Sebab di Lauhil Mahfuz itu tertulis kullu makan wa ma yakun atau wa ma sayakun min yaumin hadza ila yaumil qiyamah ila yaumil abad. Semua udah ketulis tuh di Lauhil Mahfuz, bahwa nanti bakal ada manusia di daerah ini bakal berbuat seperti ini. Ini perkumpulan kita juga udah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Maka alhamdulillah ini perkumpulan gak sia-sia hadirin. Duduknya kita semua ini semua telah digariskan oleh Allah sebelum kita diciptakan ke muka bumi ini. Ditulis. Saat itu para malaikat menyaksikan, membaca tuh takdir umat manusia. Bingung kok ada berbuat kerusakan, ini seperti ini begini. Maka mereka bertanya lil istifsar. Maka Allah nyatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan sebagian ulama mengartikan kalimat khalifah ini diambil dari kalimat khalafah. Khalafah artinya khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Dan subhanallah hadirin, memang cipta manusia ini di muka bumi ini saling lihat, ya, seperti ucapan malaikat, menumpahkan darah, berbuat kerusakan, gak pernah akur, ada aja masalah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia ini bakal seperti itu, Allah Subhanahu wa taala berikan solusi. Apa solusinya? Ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Wa 'allama Adamal asma kullaha. Jadi solusinya ilm. Ya. Ilmu adalah solusi dalam setiap problem. Ilmu adalah solusi dalam setiap permasalahan. Makanya tadi kita dengar dari Habib Abdurrahman waktu bicara di sana, bahwasanya ini ilmu hadirin benar-benar bisa jadi solusi. Jadi dinyatakan, cuman Beb, ada orang punya ilmu tapi berantem juga. Nah, ini hadirin, semakin ilmu luas, maka qalla ingkaruh, maka dia bakal sedikit ingkar. Maka dinyatakan oleh ulama, man daga ilmuh daga sadruh. Yang ilmunya sempit, hatinya juga sempit, gak bisa nerima perbedaan. Tapi kalau hatinya luas, subhanallah, melihat perbedaan tenang, ya. Ada pendapat ulama, ya dimaklumin, mungkin ada gol ini, ada pendapat ini. Tapi kalau sempit, subhanallah. Ada teringat kisah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan waktu cerita tentang masalah haul. Dia bilang dulu Buya Hamka itu fi bidayatil amr, awal-awalnya itu melarang haul. Bilang haul ini nggak ada dalilnya. Haul ini bid'ah, nggak ada dalilnya. Cuman di akhir hayatnya Buya Hamka bikin haul buat uminya, kata Habib Salim Jindan. Dia bikin acara haul, dia bikin besar-besaran haul untuk orang tuanya. Sampai sebagian orang nanya, ya Buya, kenapa kok sekarang bikin haul? Awal kan melarang bikin haul. Kata Buya, iya dulu Buya baru baca 1 kitab, tapi sekarang Buya dibaca 10 kitab katanya. Coba lihat, semakin. Maka di sini hadirin, Allah nyatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam al-asma'.
Di sini mungkin juga jadi pelajaran buat kita. Kenapa kok yang diajarkan asma? Sebab ini semuanya adalah disiapkan oleh Allah bahwa Nabi Adam bakal jadi khalifah di muka bumi. Sebab kalau Allah tidak mengajarkan al-asma, yang mana dijelaskan al-asma adalah nama-nama benda yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semua diajarkan oleh Allah pada Nabi Adam. Sampai kalau kita baca tafsir itu, sampai Nabi Adam bisa membedakan ainal ghas'ah wa ainal ghusyai'ah, piring besar, piring kecil. Artinya sampai nama benda, nama piring diajarin sama Allah. Kenapa? Hikmahnya kata Syekh Sa'rawi adalah tujuannya sebab Nabi Adam ini bakal turun ke bumi, bakal melihat asya, bakal melihat benda semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam bakal berinteraksi, yang namanya khalifah, dia bakal berinteraksi dengan orang sekitarnya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Dia bakal membimbing, mengarahkan. Kalau seandainya Nabi Adam tidak tahu nama benda, repot. Jadi kalau mau bilang, tolong nak ambilkan sesuatu yang ada di gunung. Yang mana? Yang ada di gunung. Apa nak? Saya nggak tahu, pergi ke gunung. Dia anak pergi ke gunung bilang, wah bukan yang itu, cari lagi yang lain. Nggak bakal ketemu, hadirin. Tapi lihat Allah Subhanahu sedemikian rupa mengatur, ayol ahbab. Nama benda diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, dan subhanallah, hanya dengan nama benda berubah kedudukan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan para malaikat, Allah kumpulkan para malaikat-malaikatnya semuanya tanpa terkecuali. Kemudian Allah tampakkan benda, semua benda yang di langit maupun di bumi. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum minas sadiq, in kuntum sadiqin. Kata Allah, ya malaikat, sebutkan nih nama-nama benda yang ada di hadapan kalian. Kalau kalian benar, kalian lebih baik daripada manusia, maka para malaikat pun angkat tangan mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nyerah, tidak tahu ya Allah. Maka saat itu Allah memerintahkan Nabi Adam menyebutkan nama benda di hadapan malaikat, berdiri kala itu. Bisa kita bayangin hadirin, para malaikat yang nyerah nggak tahu, Nabi Adam berdiri menyebutkan nama benda satu demi satu, bagaikan seorang guru mengajarkan pada murid-muridnya. Dikatakan ini gelas, ini semua disebutkan. Sampai para malaikat pun terkagum-kagum pada Nabi Adam alaihissalam. Lalu setelah itu apa perintah Allah pada malaikat? Wizgulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka semua malaikat diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Sujud pada Nabi Adam. Sujud di sini hadirin perlu kita pahami. Yang pertama sujud adalah sujud liihtiram, untuk menghormati, bukan sujud menghambakan Nabi Adam, menghambakan diri pada Nabi Adam. Kita nyatakan hadirin, Syekh Sa'rawi juga bilang, kalau seandainya sujudnya itu atas perintah dari Allah, maka sujud pada siapapun itu menunjukkan penghambaan diri kita pada Allah, bukan penghambaan diri pada orang yang kita sujud padanya. Contoh, kita sholat sujud menghadap Ka'bah, apakah kita nyembah Ka'bah? Lah, pada hakikatnya kita nyembah Allah. Maka begitu juga ketika Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, itu tandanya adalah Allah memerintahkan mereka untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala atas ciptaan yang Allah ciptakan yang begitu mulia ini. Wahakadha. Jadi lihat, ini ilim, enggak main-main hadirin. Makanya para malaikat sampai sekarang hadirin menghormati ahli ilmu, jangankan para ulamanya, para penimbahnya dihormati oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, innal malaikah la tad'u ajnihatiha li talibil ilm ridham bima yasna. Para malaikat membentangkan sayapnya buat siapa? Buat para penimba ilmu agama Allah, buat kita semuanya nih, tanpa terkecuali. Itu malaikat membentangkan sayapnya ridham bima yasna, ridha atas apa yang dilakukan para penimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk di majlis ta'lim al-khair wal barakah, jangan dikira kita cuma duduk di atas karpet hadirin. Ini karpet permadani zahirnya, tapi sebenarnya kita lagi duduk di atas sayap malaikat Allah. Makanya kalau orang bicara tentang orang hebat, artis, pejabat, orang yang nomor satu hadirin, kalau turun dari mobil dibentangkan karpet merah, masya Allah, ini orang-orang VIP yang bisa nginjek karpet merah. Nah, alhamdulillah kita nginjek karpet merah semua sekarang. Kita orang VIP. Cuman terus terang, sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala nggak ada bisa nginjek kecuali para penimba ilmu agama Allah.
Maka antum datang ke sini, duduk, subhanallah, menimba ilmu agama Allah dari guru kita Al-Habib Bagir, mempelajari daripada kutub salaf, kutub para aulia salihin yang masya Allah semua kitabnya nur, cahaya, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah di majlis ini. Insyaallah kita yang hadir saat ini enggak keluar melainkan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah sanad, mata rantai yang bersambung kepada guru-guru kita. Antum duduk ngambil ilmu dari Habib Bagir. Habib Bagir bersambung sanadnya kepada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Salim bersambung sanadnya kepada orang tua beliau, kepada kakak beliau, terus bersambung guru ke guru, guru ke guru sampai ke Rasulullah. Sehingga apa yang disampaikan beliau sama persis yang disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabat. Sama. Sebab ini gunanya sanad. Makanya Ghala Ibn al-Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, dia katakan laula sanad sayaqulu man syaa bima syaa. Kalau bukan karena sanad mata rantai, orang bakal ngomong semaunya. Tapi kalau ada sanad, enggak bakal ngomong semuanya. Kenapa? Diikat, ya. Enggak bisa keluar dari jalur. Khalas, ikut sini. Ikutin apa yang diucapkan. Kalau saya mau kasih contoh hadirin, kalau kita salat berjamaah, salat berjamaah, ini softnya ada 100 soft. Soft yang paling belakang, yang nomor 100, gerakan dia bakal sama dengan gerakan imam, padahal nggak bisa lihat imam. Mungkin dia nggak dengar suara imam, tapi dia cukup lihat orang yang berada di soft depannya, yang di depannya ruku, dia ikut ruku. Kenapa? Sebab saya yakin yang di depan saya ruku, karena di depannya juga ruku, depannya juga pasti ruku, dan terus bersambung sampai ke imam. Nggak mungkin kalau di depannya ruku, imamnya lagi tahiyat akhir udah salam nih baru ruku. Lah, mustahil. Bakal ngikut. Maka oleh karena itu ya ahbab, kalau kita ngikutin orang yang memiliki sanad dari guru ke guru, maka aman. Apa yang kita dapatkan sama dengan apa yang disampaikan imam yang pertama, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini majlis dikasih keberkahan oleh Allah, yang hadir diberi keberkahan oleh Allah, dan kita doakan insyaallah Habib Bagir dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Habib Abdurrahman, begitu juga para syiban kita, guru-guru kita, insyaallah selalu mendapatkan naungan penjagaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin, birahmatika arhamar rahimin.